Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Untuk sahabat Mamel yang sudah berkegiatan dimanapun berada, selamat beraktivitas ya, dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan sekeluarga ya. Oh ya, untuk hari ini aku akan ulas satu tanaman jenis peperomia, yaitu peperomia raindrop, atau kadang disebut juga coin leaf, atau juga peperomia polybotria. Nah, peperomia ini kapan waktu aku sudah pernah buatkan video untuk repottingnya. Nah, untuk hari ini aku akan ulas tentang perbanyakannya. Peperomia raindrop ini untuk tumbuh dia tidak lebih dari 30 cm. Bentuknya yang kecil ini membuat tanaman ini cocok untuk ditanam di dalam ruangan. Batang tanamannya terlihat cukup kokoh dengan daunnya yang tebal dan berdaging. Cukup tebal karena kemampuannya menyimpan udara. Nah, tanaman ini juga berbentuk hati, ukurannya kecil serta tampak berkilau ketika terkena cahaya. Warna daunnya sendiri nih hijau tua glossy di bagian atas, tapi di bagian bawahnya sedikit pucat. Nah, untuk tanaman ini juga dia menghasilkan bunga yang cukup menarik ya, seperti ekor tikus yang memanjang. Terus dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan beberapa bunga sekaligus. Nah, untuk bentuknya itu seperti paku-pakuan. Nah, di sini kalau sahabat Mamel ingin mencoba menanamnya, ada beberapa tips perawatannya nih. Nah, untuk yang pertama cahaya. Untuk tanaman peperomia raindrop ini lebih menyukai cahaya yang tidak langsung tapi terang ya. Untuk itu, sahabat Mamel kalau meletakkannya di dalam ruangan, jadi harus letakkan di dekat jendela agar bisa tetap menerima sinar matahari pagi ya. Dan hati-hati banget jangan sampai terkena cahaya sinar matahari yang banyak ya. Untuk itu, tanaman ini diletakkan di tempat yang cahayanya rendah, karena dengan itu dia bisa tumbuh baik dan subur. Nah, yang kedua untuk pemupukan. Agar tanaman peperomia raindrop ini bisa tumbuh dan subur ya, sahabat Mamel harus memberikan pupuknya tidak pada musim hujan. Karena apa? Kalau pemberian pupuk itu pada musim hujan, maka pertumbuhan peperomia itu akan melambat bahkan terhenti. Nah, dan pemilihan pupuk juga tentunya tidak boleh sembarangan ya. Pilih pupuk yang lengkap dengan mengandung nutrisi makro dan mikronya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap perbanyakan. Untuk perbanyakan peperomia raindrop ini, kita lakukan penyetekan di bagian tangkai, artinya yang mendekati daun ya. Di sini kita pilih untuk daunnya yang sudah tua aja ya, jadi memungkinkan dia sudah lebih kuat ya sahabat Mamel. Nah, ini aku cari yang paling bawah aja ya. Kita lakukan stek aja di sini nih. Nanti kita potong aja beberapa helai aja nih, karena sebelumnya aku juga sudah pernah melakukan perbanyakan juga gitu. Jadi nanti untuk hasilnya aku akan kasih lihat sahabat Mamel juga, dan penanaman langsungnya juga ke media. Oke. Nah, kita lanjut untuk penyetekan. Oh iya sahabat Mamel, ini penyetekan juga itu terlihat juga ada tunas-tunas baru ya di setiap ketiak daunnya. Jadi ini juga sangat efektif ya untuk bisa agar tunas-tunas ini bisa cepat tumbuh besar ya, karena nutrisinya tidak terbagi ke daun-daun yang sudah tua. Oke, nah tadi kita udah dapat 2 helai aja ya sahabat Mamel. Nah, ini untuk proses propagasinya. Di sini aku sudah siapkan wadah dengan air, dan ini ada styrofoam yang sudah aku potong ya di bagian pinggir-pinggirnya untuk penempatan nanti si tangkai daun ya. Jadi nanti dia seperti perahu ya sahabat Mamel. Jadi nanti di bawahnya itu hanya batang bawahnya yang menyentuh air ya, jadi nggak tenggelam semua gitu. Jadi juga sangat baik ya nanti proses propagasinya. Oke, nah seperti ini kira-kira sahabat Mamel menempatkan tangkainya di styrofoamnya. Karena daunnya ini agak lebar, jadi kita tempatkan berhadapan, jadi tidak saling bertumpuk juga. Nah, seperti ini ya. Nah, terus udah deh nih, kita sisakan sedikit nanti untuk pertumbuhan akarnya. Oke, kita masukkan ke dalam air nih sahabat Mamel seperti ini. Jadi dipastikan bahwa tangkainya tetap terapung nih sahabat Mamel. Jadi memang hanya bagian yang akan
ditumbuhi akar yang tergenang air. Oke. Nah, ini kita simpan dulu nih. Aku sudah melakukan propagasi seperti ini dan akan aku kasih lihat ke sahabat Mamel. Nah, ini terlihat ya sahabat Mamel, hanya bagian bawahnya saja yang terendam air. Nah, ini untuk peperomia raindrop yang sudah aku pernah lakukan propagasi dan ini aku mau kasih lihat hasilnya. Tara. Nah, ini sudah ada akar-akar serabutnya nih ya sahabat Mamel ya. Nah, ini sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanah. Nah, ini untuk yang pertama paling kiri ini dia sudah lama banget nih. Kalau untuk dua dari tengah ya ke kanan ini kira-kira 2 minggu. 2 minggu sudah mengeluarkan akar seperti itu ya sahabat Mamel. Nah, akan aku tanam di media untuk yang sudah banyak akarnya. Oke. Nah, ini untuk yang akarnya paling banyak aku cabut ya, aku pisahkan dari styrofoam untuk aku tanam ke dalam media tanah. Nah, ini sudah aku siapkan untuk media tanahnya di sini, jadi langsung ditanam aja ya sahabat Mamel, dan setelah itu kita tutup lagi dengan media ya. Oh ya sahabat Mamel, untuk media tanam ya, pilihlah media tanam yang mudah dikeringkan dan baik untuk peperomia raindrop ya. Nah, seperti yang sudah pernah aku share waktu repotting sebelumnya tentang peperomia raindrop ini, dia bisa menggunakan kokopit yang sudah dihilangkan jataninnya, bisa juga dicampur dengan sekam bakar atau tanah yang berhumus ya, humus bambu misal ya, itu udah recommended banget ya untuk tanaman jenis peperomia. Nah, untuk penyiraman, jangan menyiram tanaman peperomia raindrop jika tanahnya masih terasa basah. Jadi pastikan dulu kalau untuk penyiraman itu kalau tanaman sudah terlihat kering atau benar-benar kering. Nah, penggunaan pot juga harus diperhatikan. Jadi benar-benar gunakan pot yang memiliki lubang drainase yang selalu bisa mengaliri air, dan jangan biarkan juga tanaman berada di tanah yang basah sepanjang waktu karena tanaman bisa membusuk. Nah, tapi juga jangan menunda penyiraman terlalu lama ya sahabat Mamel, karena peperomia raindrop ini kalau terlalu lama penyiraman juga pada bagian daun akan menguning. Nah, yang penting juga terakhir suhu dan kelembaban. Untuk tanaman hias peperomia raindrop ini memiliki daun yang tebal, jadi sudah mengandung akar air dan kelembaban. Jadi tidak perlu membuat ruangan sekitar peperomia raindrop menjadi lembab. Nah, oke sahabat Mamel, itu tadi ulasan aku tentang perbanyakan peperomia raindrop atau peperomia polybotria dan tips perawatannya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi, dukung terus channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Kalau ada informasi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, mohon sampaikan di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.